Terus ini ada contouring faking. Nah, teknik ini membimbing klien pikiran bawah sadar dilatih agar dapat merasakan pengalaman yang diharapkan untuk terjadi di masa yang akan datang. Nah, untuk klien yang membutuhkan motivasi agar hidupnya lebih baik. Nah, ini contoh skripnya. Bayangkan dan rasakan sekarang Anda masuk ke tempat yang belum pernah Anda kunjungi. Ini adalah tempat impian profesi yang diidamkan. Sekarang Anda lakukan pekerjaan Anda di sana dan Anda usaha milik sendiri, pemilik tunggal 100%, Anda seorang pengusaha yang terkenal, loyal, bijaksana, sungguh cerdas, serta sangat semangat. Maka sekarang menikmati dan syukuri rasa sombong Anda sekarang mempunyai segala seperti ini, dihindari ya sombongnya. Anda mempunyai seperti rumah, istri yang cantik, anak yang soleh, mereka sangat bahagia dan memiliki Anda dan selalu Anda untuk membuat Anda lebih semangat. Bisa dicampur ya, sesuai dengan keinginan ya. Nah, ini teknik patrapi ini. Patrapi ini adalah suatu konflik internal bertolak belakang kepribadian. Ada dua sisi, sama-sama bertujuan baik menurut setiap sudut pandangnya. Jadi ini tuh rata-rata konflik internal ya, seperti konflik internal, ini mirip-miripnya. Hal ini bisa menimbulkan terjadi gangguan diri sehingga mengakibatkan stres, migrain, sulit tidur, dan lain-lain. Jadi konflik internal ini, satu contoh ya, yang satu ingin masih kuliah, yang satu ingin menikah gitu kan, yang satu ingin bekerja. Nah, ini bergejolak dalam pikiran. Jadi skripnya, Anda mempunyai keinginan menikah dengan pilihan Anda sendiri, sosok wanita idaman yang sangat dicintai. Namun, di sisi lain, orang tua Anda sudah menjodohkan dengan orang lain, dan Anda sangat sayang dengan orang tua dan ingin berbakti. Nah, namun, di sisi lain, Anda tidak menemukan solusi pilihan Anda. Silahkan, masih ada, di bawah. Silahkan bayangkan kedua sisi tersebut. Nah, di sebelah kanan wanita yang Anda sayangi, dan eh, yang kiri tidak punya jalan lain. Nah, Anda masuk sekarang ke sisi kanan dan berikan arahan ke sosok kiri. Nah, jadi si sosok kanan ini memberikan arahan, ya, memberikan kayak satu buah apa tuh namanya, kata-kata atau motivasi. Setelah ada jawaban dan keputusannya, jadi antara tangan kanan sama tangan kiri atau jalan kanan jalan kiri itu berdiskusi lah gitu ya, supaya ada jalan keputusannya tepat itu seperti apa. Untuk di sini ya, jika sudah ada keputusannya, melanjutkan ke sesi pernikahan karena sangat berat untuk melakukan keputusan. Nah, dan sekarang pindah ke sosok kiri, berikan arahan ke sosok kanan, jadi dibalik. Nah, berkomunikasi untuk menemukan solusi dan akhirnya ada jawaban. Sosok kiri merestui anaknya dengan menikah sesuai pilihannya. Nah, dan akhir cerita, pada kenyataan sebenarnya orang tuanya lebih bijaksana dan merestui pernikahan anaknya sesuai dengan pilihan. Ini caranya ya, untuk memberikan supaya dukungan, supaya dia kuat, tetap memperjuangkan si calon istrinya pilihan dia. Nah, ini teknik secondary gain.
teknik secondary gain ini, setiap kebiasaan perilaku dipilih selalu memiliki manfaat yang tersembunyi. Mengetahui sudut pandang, keuntungan, kerugian, kebiasaan, pilihan perilaku. Kondisi pengguna teknik ini dengan kondisi like strength ya. Dengan kondisi ini, klien dicoba untuk menemukan aspek positif, negatif di keadaan sekarang, serta menemukan aspek positif, negatif jika tidak dalam keadaan sekarang. Nah, jadi ada skripnya. Ini sifatnya kita tanya jawab dengan orangnya. Saya ilustrasikan, ada gambarnya yang bisa katakan gendut atau overweight ya, dan yang satu tubuhnya ideal. Ini contoh skripnya. Ini si A. Nah, si A ya. Nah, si A ini maksudnya terapis yang bertanya ya. Nah, terapis yang bertanya, dengan berat badan Anda seperti ini, apakah manfaat positif bagi Anda? Nah, biarkan si orang itu yang overweight tadi ya, badannya yang gendut tadi, untuk berbicara gitu. Apapun dengarkan aja, jawabannya apa gitu kan. Nah, perhatikan jawabannya. Rata-rata jawabannya seperti ini. Saya merasa sehat dan segar. Saya tidak eh, saya tidak perlu mengikuti mode, atau saya selalu happy gitu kan. Dengan berat badan seperti ini, apa hambatan Anda? Saya merasa sulit membuat dia tertarik, dan saya juga merasa tidak leluasa dalam bergerak. Nah, bila berat Anda menurun, apa manfaat bagi Anda? Percaya diri pasti bertambah sehingga saya mudah untuk mendapatkan pasangan. Nah, bila berat badan Anda turun, apa hambatan bagi Anda? Nah, saya khawatir daya tahan tubuh saya menurun, saya akan turun dan terlihat tua. Nah, jadi dicari solusinya supaya dia muncul keinginannya. Tekniknya seperti itu ya, secondary gain. Nah, ini adalah teknik outcome based therapeutic. Nanti sedikit lagi ya materinya, tidak terlalu banyak. Ini sudah mendekati babak-babak akhir soalnya. Ini teknik ini adalah suatu teknik perilaku seringkali memiliki tujuan lebih tinggi, yaitu untuk memenuhi faktor emosi yang sangat mendasar. Ini contoh skripnya. Contoh skripnya. Oke, sekarang apa kebiasaan Anda? Biarkan dia menjawab. Berarti kegiatan Anda sekarang musisi. Biarkan tanya terus menurutnya. Misalkan dia seorang kebiasaannya apa gitu kan. Kalau dia misalkan musisi, berarti kita bahasnya musisi. Oh, jadi Anda sekarang yang Anda inginkan ini, agar mencapai tujuan Anda dari keinginan Anda dilakukan baik. Jadi sekarang Anda diinginkan. Nah, sekarang bayangkan, rasakan bahwa ini realita yang nyata, keinginan ini terwujud. Sangat senang dan gembira. Jadi ini untuk menimbulkan suatu keinginan ya. Misalkan dia ingin menjadi seorang gitaris, terus dibangkitkan ininya, keinginannya. Bisa juga dengan anak menjadi lebih terampil, misalkan lebih giat belajar, ini bisa teknik ini.
Jadi kalau misalkan di sini, jadi biarkan dia ini ya, menjawab. Jadi kalau misalkan sekarang apa kebiasaan Anda? Nah, biarkan ini jawabannya apa. Kebiasaan saya misalkan sekolah. Nah, berarti tanya lagi. Berarti kegiatan Anda seorang sekolah. Tuh, langsung bisa tanya apa lagi ke sini. Nah, ini teknik reframing. Teknik ini adalah sudut pandang yang berbeda untuk melihat permasalahan yang sering kali terjadi menjadi suatu ide dan penyelesaian. Gambarnya seperti ini. Sudut pandang orang itu kan berbeda-beda ya. Kalau dalam ilmu NLP tidak ada yang salah, semua benar. Sekarang Anda kumpulkan semua permasalahan prioritas, minimal 4 dulu ya. Nah, jadi untuk mereframing ini harus minimal 4 dulu, jadi mengangkat permasalahannya. Kan kadang-kadang orang itu, saya banyak masalahnya, ya jangan semua disuguhkan untuk dihipnoterapi, nggak bisa gitu kan. Ya minimal itu ya 4 atau 2, ada satu gitu ya. Yang intinya gitu. Kan bingung juga kalau misalkan saya banyak masalahnya. Kan bingung apa yang kita gunakan tekniknya. Nah, maka direframing dulu gitu ya. Nah, direframing dulu. Jadi kumpulkan, prioritaskan permasalahannya. Silakan. Silakan pikirkan sesuatu yang ya bagus, silakan pikirkan. Sesudah itu sebutkan apa saja. Nah, setelah sebutkan, sekarang masalah yang pertama itu apa? Yang terjadi masalah menurut Anda. Kenapa itu menjadi masalah? Nah, ditanya seperti itu. Ini sebetulnya agak mendekati ke coaching ya. Makanya kalau di hipnotis itu sebetulnya udah lengkap. Ini kan teknik reframing ini kan campuran dari NLP, terus di dalamnya ada coaching juga. Nah, sekarang menurut Anda yang menjadi solusi terbaik untuk masalah ini apa? Nah, ini kan bertanya melahirkan jawaban. Nah, apakah Anda sudah melakukan itu? Nah, nah, jadi sekarang Anda mau melakukannya. Jadi ditanya lagi. Nah, jika berat, apalagi jalan alternatif yang Anda harus lakukan dan kerjakan. Nah, jadi posisinya reframing ini bertanya melahirkan jawaban, bertanya melahirkan jawaban.